Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triyanti Agustiani dengan NPM E1935223544, semester 5D. Saya mahasiswi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Ilmu Administrasi Negara, Universitas 11 April Sumedang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi dari mata kuliah Ekologi Administrasi Negara yang merupakan salah satu tugas yang diberikan oleh Bapak Edi Setiawan Esos MSI. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja ke pemaparan materi. Faktor-faktor yang mempengaruhi sistem dalam ekologi administrasi negara. Ada 5 faktor yang mempengaruhi sistem dalam ekologi administrasi negara. Yang ke-1, keadaan penduduk. Kedua, struktur sosial. Ketiga, sistem ekonomi. Keempat, ideologi negara. Kelima, sistem politik. Faktor yang pertama yaitu keadaan penduduk. Penduduk adalah sekelompok orang yang menempati suatu wilayah dalam waktu tertentu. Jumlah penduduk tidak akan tetap seiring dengan berjalannya waktu. Hal ini dikarenakan oleh beberapa faktor yang mempengaruhinya, yaitu pertama, kelahiran. Fertilitas atau disebut juga natalitas artinya menunjukkan angka kelahiran yang sesungguhnya. Nah, dalam fertilitas ini terdapat angka kelahiran hidup dan juga ada angka kelahiran mati. Adapun faktor penunjang tingkat kelahiran antara lain sebagai berikut. 1. Pernikahan usia muda. Yang kedua, besarnya angka kematian bayi. Karena banyaknya bayi yang meninggal, maka dari itu banyak orang tua yang terdorong untuk memiliki banyak anak. Yang ketiga, adanya penilaian yang tinggi terhadap anak. Karena anak sebagai penerus keturunan, sumber tenaga kerja, sumber rezeki, dan sebagai tumpuan pada hari tua mereka. Dengan banyaknya anak, orang tua beranggapan bahwa anak sebagai sumber rezeki, sumber generasi penerus orang tua, dan sebagai tulang punggung keluarga. Faktor yang menjadi penghambat tingkat fertilitas sebagai berikut. 1. Keluarga berencana atau KB. Yang kedua, undang-undang perkawinan yang menetapkan batas minimal usia untuk menikah bagi wanita 17 tahun dan laki-laki 20 tahun. Yang ketiga, penundaan usia pernikahan yang disebabkan oleh pendidikan dan masih bekerja, sehingga menyebabkan mereka menunda usia pernikahannya. Yang keempat, peraturan tentang tunjangan anak pegawai negeri yang menetapkan tunjangan hanya diberikan sampai anak yang kedua. Kedua, kematian. Selanjutnya, yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk adalah kematian. Adapun beberapa faktor penyebab kematian antara lain: 1. Sasaran kesehatan yang belum memadai. Misalnya di daerah pedesaan masih kurangnya tenaga medis. 2. Tingkat kesehatan. Masyarakat masih rendah seperti pedesaan yang abai pada kesehatan karena jauh dari keramaian kota maupun fasilitas kesehatan umum. 3. Kurangnya gizi makanan. Pada zaman sekarang, sebagian besar penduduk lebih banyak makan makanan cepat saji, yang mana makanan cepat saji ini kurang bergizi bagi kesehatan. Ketiga, migrasi penduduk. Migrasi penduduk merupakan perpindahan penduduk dari suatu wilayah ke wilayah lain yang bertujuan untuk menetap. Berikut ini alasan menyebabkan terjadinya migrasi, yaitu ekonomi, politik, sosial, agama, dan kepadatan penduduk. Keempat, informasi kependudukan. Nah, secara garis besar, informasi kependudukan ini dapat diketahui melalui kegiatan-kegiatan seperti sensus penduduk, registrasi penduduk, dan survei penduduk. Yang kelima, kualitas penduduk. Adapun hal-hal yang dapat menentukan kualitas penduduk: 1. Pendidikan, yang bertujuan agar penduduk mampu menyerap dan menyesuaikan diri dengan perkembangan, pengetahuan, dan juga teknologi. Yang kedua, tingkat kesehatan. Dilihat dari kesehatan penduduk dan lingkungan penduduk. Ketiga, tingkat pendapatan suatu daerah. Semakin besar pendapatan suatu daerah, maka semakin tinggi pula kualitas penduduknya dari segi ekonomi. 4. Pada mata pencaharian. Semakin banyak penduduk yang memiliki mata pencaharian, tetap semakin baik kualitas penduduknya. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi sistem dalam ekologi administrasi negara yang kedua yaitu struktur sosial.
Struktur sosial yaitu bentuk kelompok dalam masyarakat yang mana terdiri dari keluarga, sekte agama, partai politik, koperasi atau kelas-kelas sosial, dan lain-lain. Pengaruh penghimpunan terhadap administrasi negara ini sangat kuat, sehingga administrasi bersifat asosiasional. Sifat asosiasi dari administrasi negara itu akan paralel dengan sifat asosiasional administrasi niaga. Asosiasi yang dibentuk tersebut dianggap sebagai penyokong dan media untuk menyampaikan maksud dan rencana suatu kelompok dalam masyarakat kepada anggota perhimpunan. Faktor yang ketiga yaitu sistem ekonomi. Kehidupan ekonomi dapat tercapai jika produktivitas penghasilan penduduk tinggi. Hal tersebut secara tidak langsung mendorong seseorang untuk bekerja. Nah, di dalam sistem ekonomi ini terdapat dua pengaruh. Pengaruh yang pertama yaitu pengaruh langsung. Pengaruh ini meliputi konsep komoditi, konsep kebebasan memilih, dan konsep kebebasan kontrak. Dalam konsep komoditi ini, tenaga kerja akan menjual tenaganya yang mana harganya berupa gaji atau upah. Yang selanjutnya konsep kebebasan memilih. Dalam konsep ini, tenaga kerja menjual tenaganya untuk mendapatkan pembayaran yang terbaik. Nah, di dalam konsep ini pula, setiap jawatan atau dinas pemerintah melakukan pengujian agar mendapatkan tenaga kerja yang terbaik. Konsep selanjutnya yaitu konsep kebebasan kontrak. Dalam konsep ini diberlakukan kontrak yang memuat ketentuan tentang jangka waktu bekerja. Kontrak ini diperlukan sebagai hubungan kerja antara pegawai dan jawatan atau dinas di mana tempat ia bekerja. Nah, pengaruh yang kedua yaitu pengaruh tidak langsung. Secara tidak langsung, sistem ekonomi yang semakin berkembang ini memerlukan pengetahuan dan campur tangan administrasi negara. Untuk itu, perlu adanya pengetahuan dan campur tangan tersebut agar terciptanya kemajuan industri. Nah, dengan adanya kemajuan industri inilah, maka akan terciptanya keselamatan para pekerja atau pegawai dengan cara mendirikan inspeksi perburuhan serta perlindungan untuk konsumen dengan cara mengawasi dan menjamin mutu hasil produksi. Faktor yang keempat yaitu ideologi negara. Ideologi merupakan pandangan, keyakinan, atau kepercayaan. Adapun administrasi negara merupakan kebijakan publik. Terdapat dua faktor yang mempengaruhi ideologi dalam sistem administrasi negara, yaitu kebijakan ideologi negara dan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, yang mana faktor tersebut tertuang dalam sila-sila Pancasila. Pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Faktor yang kelima yaitu sistem politik. Sistem politik adalah subsistem dari sistem sosial. Ilmuwan politik memusatkan perhatian pada demokrasi dan totalitarianisme. Dan perlu dicatat juga bahwa pembela paham demokrasi dan pembela paham totaliter sama-sama berpendapat bahwa administrasi negara merupakan alat perlengkapan yang berada di bawah pengawasan organ politik yang sedang berkuasa. Sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pemaparannya. Semoga materi yang saya sampaikan ini dapat dimengerti dan bermanfaat khususnya bagi saya dan umumnya bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.